Kami dari SMK Negeri 36 Jakarta ingin mempresentasikan materi yang telah disampaikan dari pelatihan P2K PTK 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya Tanora Herani. Saya Muhammad Alfaroji. Saya berasal dari Sumentini Talents. SMK Bisa. SMK hebat. SMK Negeri 6 Jaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nora Herani. Sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan lainnya hingga menjadi satu kesatuan. Semua jaringan ini dibangun dan dikumpulkan agar informasi dan data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan cepat, tepat, dan akurat langsung kepada dua belah pihak. Nah, jaringan komputer ini memiliki media atau harus mempunyai media agar dua komputer ini saling terhubung, yaitu ada media nirkabel dan wireless. Contoh nirkabel apa aja? Ada koaksial, twisted pair, dan fiber optic. Sedangkan untuk wireless, ada wireless personal area network atau WPAN, wireless local area network atau WLAN, wireless metropolitan area network atau WMAN, dan wireless wide area network atau WWAN. Nah, ini ada tipe jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakupi wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jaringan ini tuh digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. Nah, areanya ini untuk satu ruangan atau untuk satu rumah gitulah. Fungsi PAN, ada cukup banyak fungsi dari personal area network atau lebih dikenal dengan sebutan PAN, seperti untuk menghubungkan antara perangkat komputer yang satu dengan yang lain, sebagai media komunikasi di antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Contoh PAN yaitu penghubung smartphone dengan laptop memakai Bluetooth, transfer file dari smartphone menuju laptop memakai Wi-Fi, penghubung mouse dengan laptop memakai Bluetooth, dan lainnya. Kedua adalah LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah, jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Fungsi LAN ada berbagai macam, yaitu untuk mempercepat arus informasi dari sebuah server menuju user, untuk memudahkan user ketika ingin mengakses informasi, untuk mendukung kinerja dan implementasi dari sistem informasi manajemen serta bisnis. Contoh LAN seperti telepon, terus ada internet, sharing data, setting router atau access point. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, makanya jaringan MAN digunakan. Fungsi MAN yaitu untuk membangun dan mengimplementasikan sistem jaringan yang mengkomunikasikan server supaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan internal perusahaan dan pemerintah. Untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya, untuk membutuhkan operator telekomunikasi supaya bisa menghubungkan antara jaringan komputer. Contoh MAN yaitu jaringan bank, jaringan internet antar gedung kampus dan perkantoran. WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN.
Fungsi LAN yaitu menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. Untuk mempercepat proses berbagi data atau biasa disebut dengan sharing file. Untuk mempermudahkan update data antar perusahaan atau kantor sekaligus agar lebih murah. Contoh WAN yaitu internet perusahaan internasional. Terus ada WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Saat ini pemanfaatan wireless LAN telah banyak digunakan baik untuk lokasi internal perusahaan, private, atau untuk lokasi publik hotspot. Terdapat keuntungan yang didapat dari pengguna WLAN, diantaranya mobilitas tinggi, mudah dan kecepatan instalasi, sangat fleksibel, menurunkan biaya kepemilikan, dan kemampuan jangkauan yang luas. Kekurangan WLAN itu ada biaya peralatannya yang mahal, delay yang besar, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum atau pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien dengan bantuan bermacam-macam teknik seperti spektrum atau DSCDMA. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Contohnya ada bus, ring, star, tree, dan mesh. Bus. Topologi jaringan komputer bus atau bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan pengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Ring atau cincin. Dalam jaringan ring ini, setiap perangkat memiliki dua tetangga. Untuk tujuan komunikasi, semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin atau ring ini, biasanya menggunakan teknologi FTDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Star. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi star ini. Jaringan star memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node atau node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan unshielded twisted pair atau UTP Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan star umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tapi kegagalan di mana kabel jaringan star hanya akan menurunkan satu akses jaringan dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Tree. Topologi tree ini bergabung dengan topologi B-star untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus tree. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan star ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau star aja. Mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep root. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan.
beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Ini contoh topologinya. Bisa kalian lihat, ada bus, ada ring, mesh, ada star juga. Tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan peer-to-peer atau point-to-point dan jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan tipe ini, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya secara langsung tanpa perantara. Bukan hanya komunikasi langsung, tetapi juga sumber daya komputer dapat digunakan oleh komputer lainnya tanpa ada pengendali dan pembagian hak akses. Tipe jaringan ini cocok digunakan untuk membangun jaringan komputer skala kecil seperti di rumah, di dalam sebuah ruang kerja, di lab komputer sekolah, dan lain-lain. Peer-to-peer ini umumnya dipakai dalam membangun jaringan berbasis workgroup yang menerapkan fungsi sharing atau bagi pakai penggunaan hardware dan software. Karena pada tipe ini biasanya tidak memerlukan pengaturan keamanan dan kendali antara masing-masing komputer. Keunggulan jaringan peer-to-peer ini yaitu biaya operasionalnya relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client-server. Kelangsungan kerja jaringan tidak bergantung pada satu server. Nah, kelemahan jaringan peer-to-peer yaitu troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client-server. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Jaringan client-server. Pada dasarnya, client-server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Tipe jaringan ini menghubungkan komputer server dengan beberapa komputer klien atau workstation. Jaringan client server juga disebut dengan dedicated server karena server ini di sini murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation. Sedangkan komputer klien merupakan komputer-komputer yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Keunggulan jaringan client server yaitu kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Sistem backup data lebih baik. Kelemahan jaringan client server yaitu biaya operasionalnya relatif lebih mahal. Diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan tinggi untuk ditugaskan sebagai server. Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Jika server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Nah, itu akhir presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan mengkonfigurasi dasar router dan switch. Saya menggunakan aplikasi Packet Tracker versi 8. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi dasar router dan switch. Sebelumnya kita akan mempelajari praktik konfigurasi dasar, konfigurasi banner OTD, konfigurasi password, dan menyimpan konfigurasi. Sebelumnya di depan kita udah ada router, switch, dan PC. Untuk menyambungkan, kita bisa menggunakan kabel straight, cross, atau konsol. Karena kita hanya mempelajari konfigurasi dasar, kita menggunakan kabel konsol. Kita masuk ke bagian router. CLI. Enter. Nah, untuk masuk ke privilege kita mengetikkan enable
atau bisa disingkat EEM. Lalu kita ketikkan konfigurasi terminal atau bisa kita singkat dengan config. Oke. Nah, jika sudah masuk kayak gini, langsung saja kita tuliskan hostname yang kita ingin buat. Kita membuat hostname sesuai yang kita mau ya. Di sini saya mencontohkan dengan hostname router TKC. Nah, jika sudah, lalu kita bikin banner MOTD, langsung saja nggak apa-apa, bisa exit, bisa langsung. Tapi lebih cepat kita langsung saja. Ketikkan banner MOTD. Nah, banner MOTD ini akan muncul ketika kita masuk ke dalam halaman shell ini. Sudah masuk banner MOTD, lalu kita konfigurasi password, langsung saja kita masuk ke konfigurasi password. Sebelum ke password Cisco, kita memberikan keamanan pada privilege enable dengan cara enable secret. Nah, password apa yang kita pengenin? Ini saya kasih contoh 1 2 3 4 ya. Sudah. Lalu kita bikin password untuk masuk ke dalam Cisco-nya dengan mengetikkan line console 0. Enter. Lalu kita ketik password. Passwordnya sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan password Cisco aja ya. Cisco. Login. Exit. Nah, jika kita ingin meremote ke dalam line FTY atau SSH, kita menggunakan line VTY 015. Kita ketikkan password. Nah, passwordnya boleh sama, boleh juga beda. Di sini saya sama dengan password untuk masuk ke dalam Cisco. Cisco. Lalu login dan exit. Nah, sudah, kita klik exit lagi untuk menyimpan hasil konfigurasi kita. Exit. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung ketikkan saja write. Nah, ini otomatis jika sudah oke, otomatis hasil konfigurasi ini sudah tersimpan. Lalu, untuk mengecek semuanya, kita exit terlebih dahulu ke halaman sebelumnya. Terus kita enter. Nah, selamat datang di kelas TKJ. Ini banner MOTD yang sudah kita bikin tadi. Nah, user access verification ini kata sandi akun untuk masuk ke dalam Cisco. Tidak kan tadi menggunakan kata sandinya Cisco. Cisco. Ini kata sandinya tidak terlihat karena supaya orang lain tidak mengetahui apa password yang kita gunakan. Jadi usahakan password yang kita gunakan itu mudah diingat. Cisco. Nah, terus
kita masuk ke privilege, kita mengetikkan enable, Nah, untuk masuk ke privilege enable, kita menggunakan password juga yang sudah tadi kita bikin, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, gitu cara konfigurasi dasar pada router. Selanjutnya, konfigurasi dasar pada switch. Ini langsung saja kita silang. Pada PC kita milih RS232 dan pada switch kita pilih kabel konsol karena kita menggunakan kabel konsol. Langsung saja kita masuk ke halaman switch, CLI, enter. Nah, kita tuliskan enable, konfigurasi terminal. Jika sudah masuk, kita merubah hostname-nya dulu. Hostname switch TKJ. Oke. Enter. Nah, sudah terubah kan menjadi switch TKJ. Langsung saja kita bikin banner MOTD-nya. Banner MOTD account TKJ. Langsung saja kita enter. Nah, sudah masuk banner MOTD-nya. Lalu kita bikin password privilege dulu dengan cara enable secret 2324. Oke. Lalu kita klik enter. Nah, lalu kita bikin password buat masuk ke dalam Cisco-nya dengan mengetikkan line console 0. Karena kita menggunakan kabel konsol ya. Terus apa nih passwordnya? Passwordnya switch aja ya. Switch. Oke. Login. Lalu exit. Nah, kalau kita ingin merouter dengan kabel VTI atau SSH, kita klikkan line VTI 015. Nah, sudah masuk, terus kita tulis passwordnya apa? Password sama aja ya, kita menggunakan password yang sama, yaitu switch. Login, lalu exit. Nah, terus kita simpan hasil konfigurasi kita dengan kita keluar dulu, kita exit. Untuk melihat hasil konfigurasi, kita klik exit, enter. Nah, bannernya sudah terpasang, welcome to TKJ. User access verification ini kata sandi untuk masuk ke dalam switch. Kita tadi sudah menggunakan kata sandinya, yaitu switch. Nah, untuk masuk ke privilege, kita ketikkan enable, dan ada passwordnya, yaitu kita buat tadi 2324. Enter. Nah, kita langsung bisa konfigurasi lain-lainnya jika password sudah kita masukkan semua. Oke, itu aja tutorial konfigurasi dasar pada router dan switch. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.